Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita akan membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ke-7. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Bashiril masyayina fi dhulami ila al-masajidi bi nuri tam yawmal qiyamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bashiril masyayin. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bashir itu kabarkan bahagia. Ya akhbir bi khair. Ya, Bashir itu kabar bahagia. Makanya kalau orang yang mengabarkan kabar bahagia disebutnya mubashir. Ya, mubashir itu orang yang mengabarkan kabar bahagia. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijulukinya mubashir. Ya, Bashiril masyaina, kabarkan kabar bahagia. Al-masyaina, orang yang berjalan. Fi dhulami, di tengah malam. Al-masyaina ay min al-tikrar minhu al-mashi la iqamat al-jamaah. Siapa al-masyaina? Mereka orang yang selalu berjalan kaki, selalu berjalan. Ya, al-masyain artinya dia selalu melangkahkan kakinya. Fi dhulami, di gelapnya malam. Ilal masajidi, kemana jalannya? Ila, ke al-masjid. Al-masajid itu masjid-masjid. Kabarkan kabar bahagia, kata Rasulullah, buat orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid di gelapnya malam. Jadi setiap orang yang mau melangkahkan kakinya untuk apa? Yang dimaksud di sini adalah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya untuk menuju masjid melaksanakan sholat berjamaah. Dengan apa kabar bahagianya? Binurut tam yaumil qiyamah, dengan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Jadi manusia itu dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dengan cahaya yang sempurna. Siapa manusia tersebut? Ada orang-orang yang Allah bangkitkan di hari kiamat, wajahnya bercahaya sempurna. Kenapa disebut dengan cahaya sempurna? Nanti di sini dibahas. Tapi inti dari hadis ini artinya adalah kabarkan kabar bahagia bagi mereka yang melangkahkan kakinya menuju masjid untuk sholat berjamaah di gelapnya malam. Kelak nanti di hari kiamat Allah jadikan cahaya yang sempurna untuknya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Di mana makna hadis ini khitabun Nabi. Nabi SAW mengajak kita berbicara kepada kita mengenai bisyarah, kabar gembira secara umum, secara menyeluruh semua dari kita. Kabar bahagia likulli man takarrara minhul mashi, bagi siapa saja yang selalu berulang, sering ke masjid, bukan sekali doang. Makanya al-masyain disebutnya masyain, bukan al-masyi aja, tapi orang-orang yang selalu berjalan tiap hari. Ya, ilal iqamatil jamaah, untuk mendirikan salat berjamaah fi dzulmatil lail, di gelapnya malam. Sawa'un kana al masjid qariban am ba'idan, mau itu masjidnya dekat atau jauh. Pokoknya siapa aja yang ngangkain kakinya ke masjid mendirikan berjamaah di gelap malam, ya, al-bisyarah, mendapatkan kabar bahagia. Ya ihatatuhum binur, diberikan oleh Allah, dijadikan dirinya bercahaya yang sempurna min jami'i jawanibihim, dari seluruh arahnya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, ala sirat ghazun musyagad mulazamatul masyi fi dzulmatil lail. Ya, karena kenapa dikatakan di sini dengan cahaya yang sempurna? Karena nanti di hari kiamat manusia itu punya cahaya-cahaya sendiri. Ada orang yang punya cahaya puasa, ada orang punya cahaya sholat, ada orang punya cahaya zikir, ada orang punya cahaya sedekah. Dalam satu riwayat hadis Nabi pernah bersabda, "Haulal arsy manabir min nur."
Di sekeliling arasy-Nya Allah ada mimbar-mimbar terbuat dari cahaya. Alaiha aqwam libasuhum nur. Mereka berdiri di atasnya, ada orang-orang pakaiannya cahaya, bajunya cahaya. Wujuh minan nur, wajahnya bercahaya. Laisu bi anbiya wala syuhada. Mereka bukan orang yang bukan nabi, bukan orang yang mati syahid. Siapa mereka? Bukan nabi, bukan orang mati syahid. Wa yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada. Tapi para nabi sama orang yang mati syahid iri sama mereka, pengen dapetin pahala itu. Siapa orang tersebut? Al-mutahabuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Wal mutajalisuna lillah wal mutazawiruna fillah, orang yang duduk di majlis karena Allah dan orang yang saling berziarah karena Allah, silaturahmi karena Allah. Jadi orang yang saling mencintai artinya membantu saudaranya, ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah, cinta sama saudaranya karena Allah Ta'ala. Nanti di hari kiamat Allah bakal bangkitin orang yang seperti ini, berdiri di atas mimbar yang terbuat dari cahaya, wajahnya bercahaya, pakaiannya bercahaya. Jadi manusia nanti di hari kiamat dia punya cahaya masing-masing, cahaya amalnya, cahaya ibadahnya dia. Tapi khusus untuk orang yang dia selalu menjadikan setiap malam itu untuk menuju sholat berjamaah. Maksudnya apa? Sholat isya dan sholat subuh, pergi ke masjid. Nah, ini sebenarnya hadis kebanyakan buat saya, buat orang laki, karena ini tugasnya orang laki sholat di masjid. Kalau orang perempuan sholatnya di rumah. Mereka yang gelap-gelap malam jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, nanti dibangkitin sama Allah di hari kiamat, wajahnya bercahaya sempurna, dari segala arah, kanan kiri depan belakang bercahaya nur. Dan cahaya itu penting, apalagi cahaya iman kita kepada Allah Ta'ala, cahaya kita ngikutin jalannya Rasulullah SAW, cahaya cinta sama Nabi itu ada cahayanya. Sampai nanti di hari kiamat itu neraka kan terbuat dari api. Itu ada neraka takut sama sesuatu. Takut sama apa? Sama cahayanya orang yang beriman sama Allah Ta'ala. Makanya ada dalam hadis kata Rasulullah, nanti neraka itu kalau orang beriman lewat, cahaya bilang juz ya mu'min, lewat ya mu'min, cepet jalan cepet. Fa inna nuruka yahraquni, karena cahayamu membakarku. Jadi cahayanya orang yang beriman sama Allah sampai bisa ngebakar api neraka itu hebat. Nah, seperti cahaya orang-orang yang jaga sholat berjamaah nih, sholat isya, sholat subuh di masjid. Mumpung nih, ini tumbenan pengajian bulanan ada bocah-bocah banyak banget. Biasanya aki-aki doang yang ngaji, sama ibu-ibu ya. Ini tumben nih anak muda. Ayo, anak muda subuh di masjid, ya. Atau anak muda subuhnya pada ngorok semuanya. Kita bikin gerakan subuh di masjid anak muda, ya. Kalau aki-aki mau subuhnya udah berada di masjid. Yang muda-muda ini, yang muda-muda yang masih pada sekolah subuh di masjid, keren banget nih. Jadi malam udah pada tidur. Kalau mau ngerjain PR, ngerjainnya habis subuh enak. Jadi sekolah udah enak. Bisa aja, bukan nggak bisa. Kitanya aja nggak mau. Kitanya aja nggak mau. Kalau kita mau bisa. Saya pernah ke kampung namanya Huraidah. Huraidah itu kampungnya Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas. Itu di Huraidah, kalau jam 3 malam waktunya tahajud, itu bocah-bocah kecil, umur 6 tahun, 5 tahun, itu pada main di samping masjid. Jam 3 malam. Dalam hati saya ini, kalau di kampung saya begini hari pada ngorok wajah, lagi pada main. Subhanallah. Ntar tuh bangun malam dia pada masuk tuh. Tapi memang dipakein agenda gitu. Jadi bikin pengajian, terus tadi dibagiin apa nih, anak-anak senang popcorn. Saya masih ingat tuh baca-baca dibagiin popcorn, permen, roti, ciki, apa-apa. Makanya pada senang, sehingga mereka semangat duduk di masjid untuk ngaji di malam, akhir malam itu sebelum subuh. Tuh sampai begitu, ikut sholat subuh pada bubar dah. Ya, bocah-bocah pada bubar.
bubar yang apa, yang sekolah yang apa itu habis. Kalau di kita mah enggak, ya Allah, anak-anak muda malam, lagi malam minggu udah begadang, subuh pas sudah adzan baru tidur. Ayo, kalau ada orang yang tidur waktu subuh tuh, kalau di subuh itu setan tuh nyuruh ayo pulang, kuntilanak pulang subuh, ya tuh kuntilanak setan semua pada pulang subuh gak ada yang mau keliaran begitu. Malam dia pada keliaran kelayapan, tapi kalau subuh pada pulang, ya jangan anak kita misalnya main kayak kuntilanak, subuh baru pada pulang, baru pada tidur. Ya Allah, ya mumpung masih pada muda-muda. Dulu Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur pernah cerita. Habib Abdurrahman Masyhur sahibul Bughiyah Fatawa, pengarang kitab namanya Bughiyatul Mustarsyidin. Kata beliau, dulu nenek kami masih kecil bikin kue. Kalau kata orang Betawi namanya kue geplak. Ya, tahu kue geplak? Bocah mah gak tahu kue geplak, taunya makan kaki doang. Ya, sama pizza, apa ya? Kue geplak, loh kue geplak. Belum pernah ngeliat tuh. Kita orang Betawi barang mana? Betawi. Oh, Betawi ya. Tapi nggak tahu kue geplak. Nah, kagak pada tahu kue geplak. Ya, orang sekarang malah kadang tahu. Itu kalau di Hadramut namanya kue kaak. Kue kaak itu kue bakar. Kue geplak itu kue bakar, kue yang dibakar. Kue geplak, kue bakar, banyak tuh. Itu kalau di Hadramut namanya kue kaak. Kata Habib Abdurrahman, dulu kita masih kecil, nenek kita bikin kue itu. Ntar tuh kalau udah jadi, subuh semua jam 3 malam dibangunin. Ayo cucu-cucunya yang kecil-kecil, ayo siapa yang bisa bawain doa Asmaul Husna dikasih kue, siapa yang bisa bawa doa ini dikasih kue. Jadi kata Habib Abdurrahman, dulu kita masih kecil bangun malam tapi gara-gara kue, gara-gara kepengen makan kue. Tapi sekarang udah dewasa, udah tua, kita baru tahu apa keistimewaannya bangun malam. Emang kalau sama bocah emang mesti begitu kita dakwah sama bocah, ya emang begitu caranya. Kita kasih sesuatu yang mereka menarik. Maulid nih, ada pengajian, saya perhatiin kalau ada pengajian bocah taruh depan, rame, bercanda, kasihin besek tuh diem langsung, diem. Perhatiin bocahnya girang mereka, emang caranya mah begitu kalau sama anak-anak dakwah. Dulu saya ngaji sama Habib Ahmad bin Abdullah, Habib Ahmad Al-Attas. Habib Ahmad tuh kalau tiap malam Jumat, istrinya bikin kue, bikin pastel, bikin lontong. Tuh ngaji malam Jumat, habis ngaji malam Jumat dikeluarin tuh piring kue. Dulu kita sampai hari Selasa aja nungguin kapan kemis, saking apa pengen makan kue. Ya, sampai ngomong gitu kapan kemis, karena kemis doang pengajiannya. Jadi bikinin kue biar orang-orang pada datang pada ngaji itu. Ya mohon maaf, dulu kita ngaji bukan karena apa, karena kue, karena lontong, karena pastel. Ikut itu ngaji. Ntar tuh masya Allah ya Allah cara tiba-tiba ambil Allah tolin amin gue udah tuh piring kue keluar tuh. Tuh kadang-kadang piring kue kalau udah keluar bocah-bocah berebut, sampai kadang-kadang belum nyampe tanah tuh piring kuenya udah habis duluan. Beneran. Lu baru dicomotin ya, maka anak kecil girang. Kalau sama bapak-bapak maka gak bisa begitu. Yang bapak bisa, ayo pak sholat subuh di musola di masjid. Yang sholat subuh satu orang 50.000, rame tuh mesti, rame tuh musola. Tapi kan kita enggak, diajarinnya kita supaya ikhlas. Kalau anak-anak ya mesti dikasih iming-iming begitu. Ya mesti kita fasilitasin, kita kasih sesuatu yang sehingga dia pada semangat ngaji, semangat belajar, semangat nuntut ilmu. Bapak ibu pengen anak puasa ngomong, nak siapa yang puasa full dapat hadiah ini, dapat hadiah, karena kepengen mereka bergerak. Jadi bangun malam, perlu bangun malam, jalan ke masjid, langkahin kaki kita ke masjid. Nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala bakal bangkitin kita bercahaya dengan cahaya yang sempurna, cahaya yang indah yang tidak ada seperti itu nanti di hari kiamat. Makanya apa? Orang yang melangkahkan kaki ke masjid walaupun dekat walaupun jauh, mereka akan mendapatkan pahala seperti itu. Jaga subuh isya di masjidnya. Sampai ada dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, afqalus salat alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri.
Kata Nabi, paling berat sholat buat orang munafik itu sholat isya sama sholat subuh, itu paling berat. Mereka berat ke masjid. Kalau maghrib rame, Jumatan penuh, isya subuh gitu deh, 2 shop. Kadang-kadang 1 shop nggak nyampe, setengah doang. Ya, kadang yang adzan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmum dia juga. Itu dia doang, nggak ada jamaahnya. Kasihan ya. Ya ada musola begitu, ada. Kasihan. Makanya yang anak-anak muda nih, yang laki-laki, sholatnya di masjid seperti main mah ada waktunya. Main bisa entar, tapi kalau sholat nggak bisa ditunda. Apa urusan gitu nih, main handphone bisa entar. Tapi sholat kagak bisa entar, kagak bisa. Kalau udah lewat waktunya habis. Sampai Nabi bilang, kalau ada orang yang mau menggantikan saya untuk jadi imam, maka saya akan datangi rumah orang-orang munafik yang gak mau sholat isya, mau sholat subuh. Saya ajak masyarakat semua bawa kayu bakar rumahnya. Tapi hadits ini mensuh, karena gak boleh ketika orang, Nabi SAW sampaikan lagi hukum yang baru, yaitu tidak boleh itlaful mal, menghilangkan harta orang. Tapi makna dari hadits ini adalah peringatan saking penting sholat berjamaah di masjid. Orang-orang itu coba kadang-kadang gak diperhatiin. Coba kalau dia hanya sholat, kamu bakar rumah lu, baru ke masjid semuanya gitu. Supaya ngajarin orang, biar apa? Biar orang mau ke masjid. Intinya mah begitu. Makanya sampai Nabi bilang, nih kita nih capek, kadang-kadang kita capek kerja, yang kerjanya sehari berapa jam. Kadang-kadang yang lebih kita nggak sempet bangun malam. Jaga 2 sholat. Dia kata ibu-ibu perempuan, jaga 2 sholat ini berjamaah. Jangan sampai 2 sholat ini kagak berjamaah. Bisanya mah 5 waktu berjamaah kalau bisa. Sholat 5 waktu berjamaah, biar kata ibu-ibu, punya anak perempuan aja berjamaah berdua. Nggak ada pembantu kita ajak berdua. Jangan sampai sholat sendirian, jangan. Jauh pahalanya beda. Dan nggak ada hadis Nabi ngajarin sholat sendirian, nggak ada. Sholat berjamaah, usahain kita sholat berjamaah jangan sendirian. Apa kata Nabi nih buat orang-orang yang sibuk ya? Kata Nabi, man sholal isya fi jamaatin faka'anna maqama nisfal lail, wa man sholal subuh fi jamaatin faka'anna maqama lail kulluh. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kata Nabi, siapa orang sholat isya berjamaah, maka dia dapat pahala seperti bangun malam setengah malam, walaupun nggak bangun malam. Pahalanya kayak tahajud setengah malam. Wa man sholat subuh fi jamaatin, dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya dia seperti dia bangun malam semalaman penuh. Semalaman penuh. Kayaknya nih orang-orang laki usahain isya sama subuh di masjid. Nah, Allah kasih keistimewaan orang yang melangkahkan kaki menjaga ingin sholat berjamaah di masjid di gelap malam. Malam-malam gelap kan susah. Karena kalau sholat duhur mah gampang ke masjid. Kalau malam, apalagi zaman dulu ya, zaman dulu lebih berat lagi. Sekarang mah enak mau ke masjid, musola ada lampunya, jalan masih banyak lampu, rumah-rumah orang depannya dipasangin lampu. Lah dulu coba tanyain orang tua kita 30-40 tahun yang lalu, boro-boro ada lampu di jalanan, gelap banget. Tapi masya Allah, orang dulu lebih semangat ke masjid dibandingkan orang sekarang. Orang sekarang mau diajak ke masjid, bentar dulu dah. Kita jalan-jalan yuk, kita ke mall Puri, ayo gaskan. Maunya jalan aja. Kalau ke mall, ke pasar cepet. Orang gitu sekarang. Kalau orang dulu ke masjid rajin. Nah, dapetin keistimewaan, karena memang berat kalau malam hari ke masjid ngelangkain kaki, berat banget. Sholat isya, sholat subuh di masjid berat. Makanya dapat pahala yang sangat mulia di sisi Allah, dapat cahaya yang sempurna. Karena mereka memaksakan diri untuk berjalan di gelapnya malam untuk taat ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, ini hadis menunjukkan kepada kita keistimewaan. Berarti orang-orang yang nanti di hari kiamat itu diistimewain sama Allah Ta'ala, bercahaya indah. Ada orang-orang nanti di hari kiamat tangannya cahaya, wajahnya cahaya. Orang yang suka wudhu melebihin, wajahnya dilebihin. Kalau nggak cuma pas batasnya doang, dilebihin. Cahaya nanti dia, namanya ashabul ghurrah. Jadi itu di padang mahsyar kelihatan orang-orang wajahnya cahaya, tangannya cahaya. Itu
Orang-orang yang butuhnya dilebihin, nggak ngepasin batasnya, nggak. Orang kita kadang-kadang boro-boro ngepasin batasnya, belum nyampe siku udah berhenti, gini doang. Udah gini doang, manesa. Ada tuh bocah begitu. Kalau giliran peci mau peci-pecinya disiram dia. Ya, bocah biasanya itu. Ya, akhirnya. Nah, nanti itu di hari kiamat banyak orang-orang yang percaya. Nah, yang paling sempurna orang yang percaya, orang yang melangkahin kakinya ke masjid, menjaga sholat berjamaah, sholat isya, sholat subuh. Apa yang kita pelajari ini dari hadits ini dua. Yang pertama, fadlul masyi ila sholat khasah, sholatul isya wa sholatul fajr. Ini keutamaan orang yang melangkahkan kaki untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, khususnya sholat isya sama sholat subuh. Bu, suruh anaknya pada ke masjid, suami biar pada ke masjid. Ayo hidupin masjid, syiarin masjid, ramein masjid, musola ramein. Kalau ada musola di kampung kita nggak ada yang sholat berjamaah, misalnya musola di masjid, musola kecil, itu di kampung situ nggak sholat nih, zuhur nggak ada yang sholat situ, itu sekampung gitu nanggung dosanya. Karena itu fardu kifayah mendirikan sholat berjamaah. Jangan sampai ada sekampung kagak sholat berjamaah satu tempat. Ya, makanya biar pada mau ke masjid, pada mau sholat di masjid. Khususnya sholat isya dan sholat subuh. Kalau sholat maghrib udah ada banyak masih pada banyak pada mau ke masjid. Yang kedua, Allah yudhib man yudawim ala dhalik binurid tam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala siapa orang yang mendawamkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah nanti di hari kiamat. Allah berikan pahala dengan cahaya yang sempurna ala sirat, supaya dia bisa ngelewatin jembatan sirat. Karena nanti jembatan sirat itu bawahnya api neraka, namanya matnu jahannam, jembatan sirat yang disebutkan huwa adagu minasyar wa ahaddu minasayf, lebih kecil dari satu helai rambut. Jembatan sirat itu lebih kecil dari satu helai rambut. Kata ulama, satu helai rambut dipotong 7. Gimana satu helai aja kadang kita kadang-kadang kagak kelihatan, digini nih satu helai rambut nggak kelihatan kadang-kadang. Gimana dipotong 7 tambah kagak kelihatan. Wa ahaddu minasayf, lebih tajam dari pedang. Jadi ada orang nanti melangkah ke sirat baru satu langkah dia nyeplos. Biar kata dia udah ceplos. Kepotong badannya, jatuh ke dalam api neraka waliyadzubillah. Panjangnya sirat itu 1500 tahun, naik 500 tahun, datar 500 tahun, turun 500 tahun. Dengan apa kita bisa melihat itu kalau bukan dengan cahaya? Makanya disuruh kita memperbanyak ibadah amal soleh biar hidup kita bercahaya, nanti di akhirat Allah bangkitin kita bercahaya, kita bisa melihat, tuh bisa misahin. Dan orang-orang yang pergi ke masjid, mereka orang-orang yang menyiapkan kendaraannya untuk nanti lewatin sirat. Sampai ada dalam riwayat lain, mereka yang sholat berjamaah di masjid itu Allah bangkitkan nanti di hari kiamat, diberikan perahu untuk dia bisa lewatin sirat. Kasih perahu mau jalan. Makanya kita yang kalau mau ke masjid nanti dibangkitin nama Allah Ta'ala, dikasih kayak perahu tuh. Untuk apa? Untuk bisa lewatin jembatan sirat di hari kiamat nanti. Ya apalagi yang membangun masjid, apalagi yang ngurusin masjid ya. Ya mereka orang-orang yang mau menghidupkan masjid aja dikasih keistimewaan. Wa in kana minhum man yamshi fi dhawil misbah, ini pahala Allah kasih buat mereka yang melangkahkan kakinya ke masjid, sholat isya dan sholat subuh, pasti dikasih sama Allah ini. Walaupun di dunia masjidnya dekat dengan nyebrang, atau enggak pintu rumahnya nyambung pintu masjid, ya tetap dapat. Walaupun jalan ke masjidnya malam-malam gelap-gelap pakai lampu, pakai senter, tetap dapat pahala nanti di hari kiamat. Dibangkitin nama Allah Ta'ala ya, dianya bercahaya dengan cahaya yang sempurna. Makanya saya ngajak nih, yuk yang laki, anak-anak muda khususnya, ini adik-adik, ayo hidupin sholat berjamaah di masjid. Saya sampai pengen punya cita-cita gitu, pengen dah ya minimal sebulan sekali, lagi bisa tiap minggu hidupin masjid-masjid, kita ngajakin anak-anak muda biar pada sholat di masjid. Tapi pengennya mah anak muda, kalau laki-laki mau berbanyak di masjid. Ya, anak muda yang jarang, yang susah diajakin anak muda. Ya, cuman belum tahu, belum kesempatan, belum kesampaian.
Mungkin insya Allah niatnya Allah catat, tapi mudah-mudahan pengennya dikabulin sama Allah Ta'ala, biar kita bisa bikin pengajian subuh kan enak. Memang susah berat, kalau gampang orang ngaji sore mah enak, ngaji subuh berat. Ya, ngaji maghrib aja banyak yang absen, apalagi kalau ada tanding bola Persija lawan apa atau pada libur. Ya, saya pernah ngalamin. Tahun berapa ya, ada pertandingan bola Saudi lawan Indonesia, lawan apa gitu. Tandingnya di Senayan. Pas saya ada pengajian itu ngaji fikih. Malam Rebo apa tuh waktu kalau nggak salah ngajian fikih di musola kayak begini sama musola. Ya model begini kecil. Sampai apa itu malam Rebo itu saya buka pintu, saya gelarin karpet, saya duduk ngaruh lekar bangku sendiri, nyalain lampu, nyalain kipas, buka jendela biar ademan, nungguin sejam kagak ada yang nongol satu. Kagak ada yang nongol, zamannya susah ngajakin orang ibadah itu susah, kagak gampang. Sekarang mah enak Pak Bu, kita ngaji banyak yang hadir, begini dulu mah susah. Udah sejam saya lihat kagak ada yang datang, ya saya pulang, tutup pintu, matiin lampu semuanya, karpet lipat lagi, pulang. Nyampe pas depan ketemu sama satu orang. Beb, dari mana? Dari musola. Mana nih anak-anak kagak pada ngaji? Saya bilang. Ya Beb, anak-anak lagi pada nonton bola ke Senayan. Astagfirullah. Bola, gara-gara bola jadi kagak ngaji. Ya boleh mau nonton mau silakan, tapi ngaji jangan sampai ditinggal. Apalagi kalau ninggalin musola. Tuh, ya zaman memang berubah ya. Kagak gampang ngajakin orang ibadah. Tapi mudah-mudahan Allah jadikan yang hadir di sini orang-orang yang selalu mau diajak ibadah, diajak taat, diajak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nah, gak baca-baca buat diri kita sendiri, pahalanya buat diri kita, cahayanya buat kita. Makanya nih yang mudah-mudahan yuk hidupin sholat isya di masjid, sholat subuh di masjid. Selagi kita bisa kosong, ayo. Ya kecuali kita udur, sakit, apa kita kerja ada di jalanan. Kalau bisa di jalanan kita mampir dulu ke masjid, dapat pahala. Walaupun pakai motor, pakai pesawat aja dapat pahalanya. Ke mobil dapat pahalanya. Mereka yang melangkahkan kaki ke masjid di gelapnya malam, kabar bahagia dari Rasulullah nanti di hari kiamat dibangkitin nama Allah Ta'ala, cahayanya sempurna. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bisa mengamalkan hadis ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya minta maaf bulan kemarin gagal ngisi, ya mohon dimaafin ya karena telatnya lebaran. Ini hari juga telat nih. Ini hari telat tapi alhamdulillah pas. Mudah-mudahan dimaafin sama jamaah semua yang hadir. Insyaallah kita sambung hadis 8 bulan yang akan datang ya. Mudah-mudahan Allah beri kita panjang umur, Allah beri kita sehat afiat. Amin Allahumma